Aduh, sakit loh nak. Gak usah gigit juga, kenapa sih jadi orang? Udah tahu giginya tajam, masih gigit-gigit orang tua. Ibu gigit juga baru tahu kamu nanti. Mau ibu gigit? Mau ibu gigit, ha? Pengen mana? Beliin mangga pokoknya cepetan. Beliin aku mangga ibu, cepetan. Ada apa ini bu? Anak nangis kayak gitu kok dibiarin aja? Ada apa bu? Ada apa? Dia pengen makan apa? Anakmu ini loh, uring-uringan pengen makan mangga. Dia dari tadi nangis-nangis pengen makan mangga aja. Mangga aja. Baru juga kemarin dibeliin mangga, udah minta mangga lagi. Apa agak berlebihan kalau setiap hari makan mangga terus? Gak diturutin bukannya diem, malah tambah jadi gigitan boknya. Gigit balik nanti baru tahu dia. Ya udah sih bu, tinggal dibeliin, apa salahnya? Coba biarin anak kita itu makan mangga terus. Mangga itu kan sehat bu. Justru bagus kalau dia suka terus sama buah-buahan. Daripada kayak anak tetangga suka nyemilin bumbu mie. Lebih sehat mana coba antara bumbu mie sama mangga? Ya lebih sehat mangga sih. Itu kamu tahu. Ya udah Gis, sana beliin. Daripada dia uring-uringan terus kayak gitu, gak bisa diem. Kamu juga kan yang tambah bete dengerin rewelannya. Beliin aja sana, 1 kilo atau 2 kilo juga gak apa-apa. Yang penting dia diem, gak rewel-rewel lagi. Kamu aja lah sana yang beli ya. Aku capek ini, dari tadi ngurusin bocil aja. Udah belum nyapu, belum nyuci. Kamu aja ya yang beliin ya, gak apa-apa kan? Disuruh malah nyuruh balik. Yaudah gak apa-apa, mana sini uangnya? Nih uangnya 50.000. Beli mangga yang harum manis ya. Kalau bisa dicobain dulu sebelum nanti dibeli. Pastiin yang baunya harum, rasanya manis, dan yang paling penting harganya murah, aman di kantong. Kalau bisa tawar terus sampai semurah mungkin, oke? Buset, banyak banget permintaannya. Ini pedagang buah apa jin botol yang bisa ngabulin permintaan kita? Dikira ini pedagang durian kali yang bisa dicoba-coba segala kayak dibobok. Bisa, pasti bisa. Kalau gak bisa cari aja pedagang yang sampai dapet. Biar bener-bener clear ya. Gak beli kucing di dalam karung. Tahu sendiri ayah pedagang sekarang rata-rata kayak mana. Pada egois ya, mikirin diri sendiri. Bahkan kadang saking gak mau ruginya, mangga yang muda tuh sama yang mengkel tuh dicampur dah sama dia tuh jadi satu. Jadi ayah kudu hati-hati ya beli mangganya. Beli sama pedagang yang jujur dan terbuka sama pelanggannya, oke? Oke deh. Banyak banget dah permintaannya. Ayah pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ayah di jalan. Maaf nih bang, saya mau tanya. Saya mau beli mangga, bisa kagak kalau dicicipin dulu sebelum dibeli mangganya? Ya istilah mirip-mirip kayak beli durian bobok gitu bang. Boleh nggak? Bapak ini yang bener aja nih pak. Kalau mau ngelawak bukan di sini pak tempatnya. Ya kali jualan mangga mau disamain dengan yang jualan durian. Ini mangga pak, mangga. Jangan disamain dong dengan yang jualan durian. Mana ada penjual mangga yang rela mangganya dibobok, dicicipin. Kayak modelan orang-orang jualan durian aja. Kalau bapak mau ya ini, gak ada make rasain segala kayak durian. Gimana? Mau gak? Saya kasih jaminan deh, pasti manis ini mangga-mangganya. Bisa, pasti bisa. Kalau gak bisa cari aja pedagang yang sampai dapet. Biar bener-bener clear ya. Gak beli kucing di dalam karung. Tahu sendiri ayah pedagang sekarang rata-rata kayak mana. Pada egois ya, mikirin diri sendiri. Bahkan kadang saking gak mau ruginya, mangga yang muda tuh sama yang mengkel tuh dicampur dah sama dia tuh jadi satu. Jadi ayah kudu hati-hati ya beli mangganya. Beli sama pedagang yang jujur dan terbuka sama pelanggannya, oke? Kalau udah gini terpaksa deh. Mau gak mau aku harus pergi nyari pedagang lain. Ya udah deh bang, kalau nggak bisa saya lewat dulu. Soalnya ini permintaan istri. Saya nggak berani nipu-nipu pesanan dia. Ntar abang bilang manis, pas giliran dicoba malah dapat yang asem lagi. Abang dapat uangnya, saya dapat getahnya diomelin sama istri. Udah ya bang, saya pergi dulu ke pedagang lain. Makasih. Waduh, nggak bisa pak. Gak ada orang jual mangga dengan modelan yang seperti itu. Nggak. Saya tidak berani pak. Kalau bapak mau yang kayak begitu, mendingan bapak ke pedagang lain aja. Gimana ya mas? Saya paham sih sama apa yang mas inginkan.
Masalahnya cara menawar kayak gitu itu orang umum mas. Di kalangan kami jualan mangga ya emang kayak gini udah tradisinya. Gak ada ceritanya open source kayak gitu. Mana ini juga mangganya bukan seutuhnya punya saya lagi mas. Jadi maaf ya mas, saya gak bisa jual mangga sesuai keinginannya mas. Udah pastilah bakalan jadi seperti itu. Sekarang aku harus kemana ya? Udah banyak pedagang aku datangin, tapi semuanya dari mana? Tapi semua dari mereka selalu aja seperti itu. Tuhan berikan hambamu ini kemudahan. Tuhan temukanlah hamba dengan pedagang yang mangganya open source, terbuka dengan mangga dagangannya. Amin. Mangga murah, mangga manis, mangga harum manis. Nih bos, dijamin harum, dijamin manis. Ayo, dibeli bos. Kalau nggak manis ada garansi. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Mangga harum manis, mangga harum dan manis. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga dengan pedagang yang open source dengan dagangannya. Mana terbuka banget lagi dengan yang ibu inginkan. Kalau begitu kan tinggal di nego aja sampai dapat. Permisi bang, abangnya jual harum manis kan secara open source. Boleh saya cobain bang, mangga harum manisnya. Kalau mantep harganya pas, saya beli 2 kilo bang buat istri saya. Bapak mau beli mangga ya? Silakan pak, silakan dilihat-lihat dulu mangga harum manisnya. Yang ini ada mangga harum manis grade A 40.000 sekilonya. Yang ini harum manis grade B 25.000 sekilonya. Silakan bapak mau yang mana? Saya lihat-lihat dulu ya pak kedua mangga harum manisnya. Kalau boleh nggak sekalian saya cobain kedua mangga manisnya. Saya penasaran pak dengan perbedaan rasanya. Boleh. Tunggu sebentar ya pak, saya bukakan dulu. Sekilas kayaknya sama aja nih mangga-mangganya. Yang jadi pembeda cuma dari ukuran mangganya aja. Yang grade A ukurannya lebih besar dan bagus, dan kulitnya juga lebih mulus daripada mangga jenis grade B. Kalau dari bau ada bedanya gak ya? Kok ada baunya sih? Kok nggak ada baunya sih sama sekali? Ini beneran jenis mangga harum manis. Kok aneh ya, gak ada bau harumnya sama sekali. Yang ini juga gak ada bau sama sekali. Seolah-olah ini mangga kayak mangga mengkel yang belum mateng. Mana teksturnya juga sama-sama keras lagi kalau dipencet. Wah, kok jadi gini ya mangga yang ditawarkan? Saya jadi ragu sama kualitas mangganya. Ini pak, mangga harum manisnya, silahkan dicoba. Dilihat dari jauh juga udah kelihatan kalau mangga ini memang lagi mangga mengkel. Warnanya putih sedikit kekuning-kuningan. Pasti rasanya asam. Yakini aku mau beli mangga di sini. Saya cobain ya mas. Semoga rasanya manis sesuai dengan apa yang mas omongin. Enggak pak, silakan dicobain. Kalau gak manis, ada jaminan bisa pilih yang lainnya. Silakan dicobain aja pak, sampai puas. Dihabisin juga gak apa-apa kedua mangganya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga aja manis. Asam banget ini mangganya. Apa yang harum manis? Kalau mangganya asam kayak gini? Mana nggak ada bau wanginya lagi. Blas lagi sama sekali. Waduh, asam ya pak ternyata mangganya. Saya kira bakalan manis ini mangganya. Kira dari Hong Kong. Orang dilihat sekilas juga udah kelihatan mas. Rasa mangganya kayak mana? Dari warna itu loh mas. Mangga masih muda. Baunya juga gak ada kan? Yang sampai kecium di hidung. Sampean ini gimana sih mas? Jualan mangga harum manis kok kayak gini. Gak ada harum dan manisnya. Blas sama sekali. Untung aja ini konsepnya open source. Boleh dicobain. Coba kalau enggak bisa rugi nih orang-orang yang belinya. Kalau gini ceritanya sih sama aja sampean jualan curang mas. Mangga asam kok dibilang harum manis, pembohong. Saya minta maaf ya pak kalau rasanya asam gak enak di lidah bapak. Kalau gitu saya coba yang lain aja ya pak. Pasti yang lain ada yang lebih manis kok dari sini. Silakan dipilih pak, silakan dipilih. Bah gak usah, mau dipilih berapa kali juga bakalan tetap sama aja. Sama aja mas, gak ada bedanya. Semua mangga-mangga ini loh masih keras, gak ada yang lembut. Kalaupun ada gak ada yang ngeluarin aroma wangi. Sewangi mangga harum manis. Dasar penjual penipu. Mangga biasa malah disamain dengan mangga harum manis.
Untung aja saya lebih teliti sebelum beli. Coba kalau Sembrono mau beli. Coba Sembrono main-main beli aja. Udah rugi 80.000 aku dapat. Udah rugi 80.000, saya dapat mangga jelek kayak gini. Tapi Pak, Gak ada tapi-tapi. Saya muak dengan segala tipu daya yang seperti ini. Daripada saya terus rugi buang-buang waktu di sini nih ya, mendingan saya pergi dari sini aja. Dasar pedagang mangga gak jujur. Mangga biasa kok disamakan dengan mangga harum manis. Bahlul ente. lagi-lagi begini. Mau sampai kapan aku buang-buang mangga terus seperti ini ya? Jualan bukannya untung malah tambah buntung. Buang-buangin mangga terus. Kamu sih udah dibilangin masih aja bebel. Keras kepala dibilangin. Kalau beli mangga itu cari yang bener-bener bagus, dipastikan kualitasnya. Kalau mangganya itu beneran mau mateng dan juga harum dan manis. Ini enggak dikasih tahu malah ngeyel. Disuruh teliti malah main ambil-ambil aja. Giliran rugi aja, pasang muka melas, minta dikasihani. Mau sampai kapan kamu jualan rugi seperti ini terus, Mas? Aku kan juga bilang, jangan jualan transparan kayak gini. Udahlah jualan aja kayak pedagang-pedagang yang lainnya. Yang asam dicampur dengan mangga yang manis. Dengan begitu kan kita bakalan rugi. Seperti ini. Toh juga bukan kita yang mau makan mangganya. Dikasih tahu masih aja ngeyel. Bebel, capek deh aku. Lama-lama punya suami kayak gini. Gak ada prihatinnya belas dengerin omongan istri. Apa yang diomongin oleh istri kamu itu benar, Nak. Zaman sekarang udah bukan zamannya lagi untuk berjualan dengan cara jujur. Gak perlu kamu jualan jujur seperti itu. Justru cara itu bukan membawa kamu pada kemiskinan. Lihatlah nasib tragis yang menimpa dirimu sekarang. Jualan sepi, terus merugi. Berbanding terbalik, bukan dengan pedagang-pedagang culas yang ada di luar sana. Hidup mereka mapan, dagangan mereka laris manis. Mereka menghalalkan segala cara agar dagangannya banyak dibeli. Beda banget dengan kamu yang justru terpuruk karena kejujuranmu itu. Asal kamu tahu ya, Nak, berdagang dengan cara yang jujur itu akan menghambat datangnya rezeki kamu. Kamu harus mulai belajar dari kesalahanmu ini. Kamu harus belajar dari mereka untuk berbuat curang. Tapi itu kan dosa, Mbah. Dagang sama agama. Jangan membawa agama dalam aktivitas jual beli. Agama hanya ada di sini. Agama ada di saat kamu ingin ibadah. Terlepas dari itu, kamu tidak perlukan untuk aktivitas di duniamu ini. Curang, jujur, baik ataupun buruk, semuanya sama saja di mata dunia. Yang membedakan hanyalah kaya ataupun miskin. Lihatlah para pejabat yang duduk dengan santai di sana-sana. Mereka saling menjatuhkan diri dan menjilat satu sama lain. Tapi apa kenyataannya? Hidupmu ini tapi jauh lebih indah daripada hidupmu ini berbuat curang, Nak. Jika kamu ingin bahagia, bukanlah mendengar nasihat-nasihat istri. Merupakan salah satu pintu rezeki dari datangnya rezeki. Tuh kan tuh, Mama yang tua ini aja tahu tentang datangnya rezeki. Lah kamu yang udah bertahun-tahun ngaji masih juga nggak ngerti tentang hal kayak gini. Selama ini kamu ngapain aja sih? Heran aku, hal sepele kayak gini masih aja tabu banget. Iya juga ya. Apa yang Mbak omongin ternyata ada benarnya juga, Mbah. Jadi sekarang saya harus ngapain, Mbah? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa keluar dari kondisi ini, supaya hidup saya bisa kaya yang lain-lainnya? Tolong saya, Mbah, tolong beritahu saya. Mudah saja. Kamu hanyalah perlu merendam mangga-mangga itu dengan cairan pengharum mangga sintetis. Kemudian kamu suntik dengan biang gula supaya rasanya manis, dan kamu karbit supaya teksturnya tidak keras lagi. Dengan begitu kamu akan mendapat banyak uang, dan mangga yang mengganggu akan laku dengan keras. Lakukanlah hal yang sama jika kamu ingin menambah mangga-mangganya lagi. Kamu paham? Ya, Mbah, saya paham.
Ya Mbah, saya paham. Sekarang kita harus mengikuti apa yang telah Mbak itu katakan kepada kita, ya kan? Pertama-tama kita rendam dulu mangga-mangganya dengan cairan sintetis pengharum mangga. Kemudian kita suntik mangganya, kemudian kita suntik mangga-mangganya yang udah kita rendam lagi dengan cairan biang gula supaya rasanya manis, gak ada lagi yang asem. Kalau semua udah selesai, tinggal dikabarin aja, dan semua teksturnya empuk seperti mangga yang matang. Akhirnya semua proses yang melelahkan ini selesai juga. Aku jadi gak sabar pengen lihat reaksi pelanggan. Pelanggan yang besok, mangga ruangga, mangga harum manis, dibeli, dijamin harum loh, dijamin manis loh. Yang sendiri, barang siapa yang nggak percaya dengan kualitasnya, silakan duduk di kabin. Dapat jaminan garansi uang kembali dan ganti rugi Rp50.000 jika mangga yang kalian makan rasanya nggak manis dan ibunya nggak harum dan baunya nggak harum sesuai dengan yang saya omongkan. Ayo dibeli, mangga penuh jaminan, mangga penuh garansi, mangga nggak manis, uang Anda kembali. Bang, seriusan ini mangganya ada jaminan plus ganti rugi kalau nggak sesuai dengan yang abang omongin. Iya ya dong. Masa saya bohong sih kalau jualan? Nggak percaya? Coba aja nonton sendiri. Ntar juga ketagihan, ketahuan kok. Maksudnya, kok omongannya saya jadi lebih. Wah, seriusan ini bang. Kalau ada jaminan kayak gini, kita jadi tenang. Sebagai pelanggan, boleh nggak dek? Boleh deh bang. Saya beli mangga upgrade A hanya 5.000 aja. Oke. Mohon bersabar ya semuanya. Baris dulu. Nanti antri yang rapi. Biar saya enak ngebagiinnya. Ya masing-masing. Ya, ini ya mangganya yang 5 kilo pesanan kamu. Ini bang uangnya. Nah gini nih mangga 3 kilo pesanan kamu. Hati-hati ya bawaannya Cil, soalnya berat itu mangganya. Sebagai bonusnya ini mangga gratis buat kamu. Terima kasih banyak ya Pak. Makasih. Enak banget mangganya. Rasanya manis banget. Iya. Bapak tunggu ya, kesini lagi. Oke, selanjutnya. Benar juga ya apa yang dikatakan sama Mbah Dukun itu, ya Bu. Dengan kita berjualan curang kayak gini, kita bisa mendapatkan untung yang berkali-kali lipat. Bahkan dagangan mangga kita harus juga diserbu pembeli. Kalau kita bisa konsisten terus kayak gini, ya Bu ya, bukan nggak mungkin sebentar lagi derajat keluarga kita akan naik. Kita akan jadi orang kaya Bu, orang kaya. Ya udah Pak, Ibu setuju Pak. Ya udah ya yuk. Biar mimpi kita jadi kenyataan, mendingan sekarang kita tidur dulu. Urus tuh mangga-mangganya yang ada di dapur. Mumpung belum kemalaman, Bapak belum terlalu ngantuk juga. Ayo kita ke sana. Duh, pakai bahasa segala lagi lantainya. Nanti dilap loh itu Bu, biar gak licin. Bahaya kan kalau kita kepleset waktu ngolah mangganya. Nanti kalau kita jatuh terus terperangkap dalam gudang karbit gimana coba? Bisa bahaya kita nanti, mati secara mengenaskan. Iya Pak, gampang itu. Masalah itu mah belakangan aja diurusinya. Mendingan sekarang kita fokus dulu sama mangga-mangganya. Mangga-mangga ini kan sumber penghasilan kita buat jadi kaya Pak. Iya ya, Bapak tahu. Ya udah, sini. Bantuin Bapak nyuntik. Alamak, engkau licin.
Sakit apa-apaan ini Bu? Kenapa kamu menyuntik Bapak? Lepas gak suntikannya? Lepas, sakit. Sakit. Sabar Pak, sabar. Jangan gerak-gerak dulu. Nanti kita bisa jatuh. Sakit panas mataku sama sekali nggak bisa lihat. Aduh, panas Pak, sakit Pak, sakit. Sama Bu, aku juga. Ayo kita pergi ke WC Bu. Kita bilas muka kita dengan sabun dan air bersih. Ayo ayo ikut Bapak Bu. Cepet. Kayaknya di sini nih Bu, pintu WC-nya. Ayo kita masuk Bu, cepetan. Iya Pak, iya. Bau ini kan bau karbit Pak. Kita salah masuk ruangan Pak. Ini bukan WC tapi gudang pengkarbitan. Ayo kita segera keluar Pak, cepet. Sebelum kita mati karena gas beracun Pak. Pintunya terkunci Pak, nggak bisa dibuka. Tolong, keluarin kami, tolong. Tolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah azab yang pantas bagi kedua pasangan ini yang sudah menjual mangga dengan cara yang tidak pantas. Gara-gara mereka banyak orang-orang yang mengalami sakit perut dan mereka pantas mendapatkan azab yang pedih seperti ini.